Oke, halo semuanya. Selamat siang. Karena ini ya, tadi saya cek di ruangan SF itu baik satu maupun dua sepenuhnya dipakai untuk pameran ya. Karena memang studio itu kan core-nya adalah pameran ya. Jadi kita ngalah aja kuliahnya saya buatkan apa video di sini sehingga kalian bisa tetap aman toh, aman pak. Nah, nanti saya kesana pak. Oke. Jadi saya nanti rekamkan ini, kalian bisa akses dimanapun kalian berada. Oke, mengingat juga mungkin kalian juga lagi sibuk pameran ya, lagi kemarin banyak lembur dan lain-lain, ya udahlah, kita nggak usah memaksakan diri gitu ya. Oke, saya mau gabung kontennya untuk kedua hari ini, yang minggu lalu dan minggu ini ya sebenarnya. Cuman menurut saya digabung aja nggak apa-apa sih. Jadi kita kasih judul Designing in Context ya. Sebenarnya ini materi terakhir harusnya, yang harapannya bisa merangkum segala perkuliahan tentang kontekstual yang kalian ingat kemarin ada. Kita pakai bukunya Smith ya, di situ ada 4 ya. Environment, physical, terus apa lagi, ephemeral, sama satu lagi itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa buku yang kami sarankan kalian juga sambil baca. Sebenarnya bisa ya, bolehlah pakai bantuan AI untuk merangkum, cuman bagusnya memang kalian paham dulu isinya gitu ya. Baik itu ini sebelah kiri ada karyanya Jormaka, kemudian ada karyanya Bill Field sama Coley, sama terakhir karyanya Plowright. Di sini yang bakal sering kalian pakai untuk framework dan lain-lain. Nah, ini kan kita bicara positioning ya di sini. Konteks kalian udah paham. Setelah itu harapannya ada desain strategis di tengah sini. Kemudian kalian punya pada akhirnya solusi dari sebuah desain, solusi dalam bentuk desain itu sendiri. Di situ ada space, kita berkaitan dengan form, juga kita ngomongin elemen sama material, everything. Oke, kemudian mungkin hari ini saya akan fokuskan ke bagian desain strategis karena kami anggap sudah paham tentang konteks itu seperti apa, bahwa konteks itu sangat penting dan lain-lain, sehingga bisa menuju ke tahap berikutnya gitu loh. Jadi nggak clueless gitu harapannya. Kita belajar konteks buat apa sih Pak Bu gitu. Cuman di sini jadinya kita punya desain strategis yang harus kita eksekusi. Nah, harapannya adalah saya balik lagi deh. Gak bisa balik. Oke. Harapannya adalah kalau kita bicara konteks itu sebenarnya, kalau pakai grafnya si Christopher Jones, dia akan kita definisikan berada pada wilayah problem redefinitionnya itu sendiri. Bukan konteksnya, desain strategisnya. Desain strategis itu sebelum kalian menuju proposal. Kemudian kalau kita bicara problem redefinition, itu terdapat transformation di sini. Kalian harus mulai berpikir tentang bagaimana mentransformasikan, mengubah sebuah bentuk dari data-data yang ada sebelumnya, dari tahap konteks, dari problem exploration dan lain-lain. Nah, ini areanya konteks adalah sebelum ini, ketika kalian define design problem, kemudian bagaimana kita menuju ke strategi untuk mengatasi desain problem tersebut. Kalau dalam grafnya Plowright sendiri ya, dia ngasih hubungan antara filosofi dan teori ke dalam desain metodologis itu sendiri.
design transformation atau strategi itu berada dalam si metode itu, berada dalam si metode itu. Kemudian, nah dari situ kita paham bahwa si metodologi ini juga di dalamnya terkandung desain proses. Kalian juga pakai teori sebagai judgment priorities kalian untuk menuju proposal. Ingat ya, ini tahapannya bukan linear tapi berulang kali. Makanya ini panahnya bisa muter-muter begini itu karena perlu refinement di sini. Oke. Baik, kita menuju desain proses. Desain proses itu apa sih, Pak? Ini kita buatkan graf yang semoga bisa mempermudah pemahaman kalian ya. Dalam setiap stage, misalkan kita kasih contoh beberapa di sini. Misalkan generic design process, kita punya contoh dari Ambrose, Eaglecross, sama Christopher Jones, sama Lawsons dan lain-lain. Berikutnya kita bagi menjadi 3 hal di sini, ada analyzing, synthesis, sama evaluation. Ketika kalian melakukan analysis, kita juga punya proses yang cukup divergence di sini. Divergence itu menyebar gitu ya. Prosesnya kalian harus mengelaborasi dari satu hal ke hal yang lebih kecil-kecil setelahnya. Kemudian kalian punya proses sintesisnya, yaitu transformation ya. Kita mentransform dari sebuah proses sebelumnya, yaitu analisis. Kemudian kalian juga harus pindah ke evaluation di sini. Evaluation ini dari yang menyebar ke dalam, dari yang banyak itu kemudian mengerucut. Jadi kalian prosesnya adalah menyimpulkan gitu, sehingga itu disebut dengan convergence. Ini berikutnya kita singkat dengan sign seperti ini ya, mengerucut di kiri, yang satu mengerucut di kanan. Nah, ini untuk mempermudah kalian memahami bahwa masing-masing desain proses, contohnya ya, desain proses di handling specific desain proses. Di sini kalian pakai heat, ada chloride, ada Cecil dan lain-lain. Kemudian bagian analisis, misalkan kalian mau pakai pattern base, pakai force base, pakai concept base, semuanya prosesnya melalui divergence dulu dan pada akhirnya convergence. Berikutnya juga dalam proses sintesisnya sampai tahap evaluation, yaitu desain proposalnya nanti. Ya, ini mungkin bisa kalian jadikan patokan pegangan untuk seterusnya kalian kenapa sih Pak kita memerlukan ini untuk merapikan cara berpikir kalian aja sebenarnya ya, bahwa pada akhirnya nanti kalau di praktek dan lain-lain kalian sudah mulai harapannya sudah hafal di luar kepala hal-hal seperti ini, sehingga nggak perlu dituliskan lagi. Cuman di bangku akademik ini harapannya kami bisa menata ya cara berpikir kalian seperti itu. Sampai pada akhirnya di sini ada data, termasuk di dalamnya adalah pemahaman kalian terhadap konteks ya, bagaimana konteks iklim, aktivitas, event, vegetasi dan lain-lain. Oke, kita di desain proses kalau disimpulkan ya dari tabel tersebut, kita punya namanya yang kuning ini adalah area di mana kalian mendefinisikan sebuah konteks itu apa aja sih gitu ya. Kemudian di area merah ini, tahap sintesis ini adalah area di mana kalian mentransformasikan ide kalian gitu ya, termasuk kita bilang tadi desain strategis tadi. Jadi setelah kalian mengumpulkan data-data yang relevan, pastinya kalian memfilter dan lain-lain, kemudian kalian punya strategi desain. Seperti itu yang kami harapkan. Kita fokus ke metode di sini. Jadi metode atau teknik dalam analisis ya. Kenapa sih kita perlu ke site, misalkan kita perlu ke lapangan itu kenapa sih? Walaupun memang sebenarnya idenya bebas banget ya. Kemarin ada yang TA-nya mau di bulan, di Mars seperti itu. Bahkan
Gosipnya ITB sendiri lagi bikin tim buat bikin bangunan di Mars gitu ya, bikin hunian di Mars. Ya itu beneran ada sih. Maksudnya ada tim yang memang ditugasi untuk itu gitu. Itu bukan proyek yang mengada-ada, tapi memang manusia berusaha bereksplorasi sampai sejauh itu. Nah, cuman dalam hal ini kenapa sih kita harus ke lokasi Pak gitu ya? Kalau kalian punya site di luar negeri untuk nanti misalkan TA atau apa gitu ya, ya memang best case adalah kalian pernah ke site itu ya, sehingga di sini point grabs the site three dimensionally through the sketch. Kalian bisa datang ke site, bisa melakukan sketsa, melakukan pengukuran gitu kan. Karena kalau kalian mengandalkan misalkan Google Street View dan lain-lain, ya memang itu penunjang gitu ya, tapi kalian gak akan bisa merasakan 4D-nya bahkan atau 5D-nya seperti itu ya. Particularly if it has a distinct topography. Jadi topografi itu kan kadang kita nggak bisa percaya aja sama data yang udah ada kan. Jadi mau nggak mau ada yang perlu kita rasakan pas langsung di site tersebut. Allow yourself enough time to study views of the surroundings. Kalian bisa merasakan langsung faktor-faktor lain, misalkan entah itu udara, entah itu suhu, entah itu suara, soundscape dan lain-lain. Sehingga terakhir adalah interaction with the landscape. Itu yang ingin kita cari. Pemahaman kalian terhadap landscape itu menyeluruh. Kita juga punya setelah kalian mengumpulkan data-data tersebut, tentunya teman-teman membawa pulang berbagai data itu harus diterjemahkan ke dalam sesuatu yang konkret gitu ya. Contohnya adalah setelah kalian melakukan satu analisis, kalian pulang ke studio, kemudian kalian membuat landscape modelsnya gitu. Jadi biasanya nanti kalau masuk ke PA3, kalian bekerja sama dalam tim untuk membuat model tersebut dalam skala tertentu yang menunjukkan bahwa di situ informasi-informasi seperti jalan, seperti landscape, seperti surroundings building gitu ya. Example-nya adalah gimana kalau kalian mendesain among the high-rise building seperti itu. Kemudian metode atau teknik untuk analisis dari segi typical parameter, misalkan ya, kalian memahami bagaimana roof type-nya, kemiringannya, building orientation, kemudian distance, jarak ya antara bangunan dan jalan seperti itu, sampai kepada tahap material, sampai window size dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalian memahami itu adalah sebenarnya pemahaman kalian berdialog dengan yang namanya unity. Kalian harus paham bagian mana sih yang sama gitu ya, dengan bagian mana yang kontras, bagian mana yang berbeda gitu, sehingga kalian memfilter itu semua. Oh, saya paham kesamaannya di bagian sini, saya juga paham bahwa kontras ini merupakan, kontras adalah perbedaan gitu, misalkan perbedaan ini memunculkan ide tertentu nantinya pada desain saya. Itu butuh latihan. Contohnya kita kasih kasus yaitu respon terhadap site. Di sini ada regionalism ya, kita pakai teori regionalism misalkan, di mana konsepnya regionalism adalah mengadopsi some feature from the region or the nation. Jadi kita adopsi fitur-fitur dari suatu daerah atau suatu wilayah tersebut ya, not necessary from the immediate environment. Contohnya adalah kita punya local material, kita punya local construction techniques. Tujuannya adalah pastinya untuk aesthetic reason atau cultural reason ya biasanya. Kemudian kita punya condition yang harus kita capai, misalkan iklimnya seperti ini, misalkan temperaturnya seperti ini, humidity-nya seperti ini dan lain-lain. Nah, di sini kita kasih contoh adalah
projectnya Hasan Fathy tentang New Gurney. Dia membuat sebuah blok baru di antara blok-blok yang sudah eksis sebelumnya. Jadi di situ ada Ancient Egypt Architecture from wood ya. Di situ construction termasuk sampai construction techniques-nya. Jadi wilayah desanya sendiri berdasarkan social structure dari urban structure dari pedesaan tuanya gitu ya. Dia berusaha menangkap pola-pola yang ada, kemudian berusaha mengextend gitu ya, meneruskan konsep tersebut seperti itu. Jadi alih-alih dia membuat sesuatu yang totally new, baru gitu, tanpa memperhatikan pola yang ada di daerah itu, dia membuat sesuatu yang mengikuti lah ya, seperti itu. Kemudian kita juga punya dia juga punya teknik yang mengikuti apa yang masyarakat mampu gitu ya, sehingga participatory design dan construction itu menjadi penting di sini. Gak perlu kalian mendatangkan pekerja dari luar daerah atau seperti itu, sampai misalkan teknik yang mahal yang akan sulit dipraktekkan atau dirawat oleh warga setempat situ. Terakhir pastinya menggunakan material lokal untuk passive cooling misalkan seperti itu. Ini contohnya, jadi dia mendesain seluruh area itu, satu blok itu dia desain. Kemudian ini juga ya, ini masih gambarnya dan seterusnya, kalian bisa cek nanti. Ada juga contoh kedua, yaitu Villa Eila di Heikkinen dan Kommunen tahun 95. Dia juga berusaha menggunakan lokal material, menggunakan skill tukang wilayah tersebut gitu, bukan impor ya, seperti itu. Floors with terracotta, termasuk pengrajin yang memprovide material itu juga mengambil dari wilayah tersebut. Inilah betapa pentingnya kita memahami konteks atau konsep dari regionalism itu sendiri. Ini mungkin ilustrasinya. Jadi setiap kalian datang ke site tersebut ya, bisa jadi kalian belum berbekal apa-apa kecuali keingintahuan tentang segala hal di sekitar site itu, yang akhirnya akan mendefine konteks kalian gitu ya. Itu sih harapannya. Kemudian kita kalau bicara berikutnya adalah kontekstualism ya. Ada juga teori kontekstualism itu kita berusaha menstudi tentang morfologi dari lingkungan tersebut. Apakah itu berkaitan dengan sudut dari atap, jenis dari windows, teksturnya seperti apa, sampai tujuannya adalah berusaha mereconstruct new composition with similar characteristic. Jadi mengkonstruksi sesuatu yang baru dengan ini kuncinya, dengan dengan komposisi dan karakteristik yang baru seperti itu. Kemudian kita punya juga contoh dari Art and Craft Museum yang karya Richard Meyer ya di sini ya. Kita studi sedikit ya, bahwa dia memulai dengan modular box gitu ya, grid 4x4 misalkan. Kemudian dia pisahkan, isolate the corner squares to establish a castello type. Ini kalian bisa lihat ukur party diagram dia ya. Ini kalian bisa contoh nih untuk mengenerate idea nih, misalkan ya, dari yang awalnya seperti ini, kemudian ada aksis di tengahnya, kemudian ada pilihan komposisi massa untuk membuat ruang-ruang positif, sampai dia mendefine dan mengeliminasi beberapa hal untuk memperkuat konsepnya, sampai sehingga dia mengikuti konteks dari konteks dari arah dari aksis jalan seperti itu. Jadi dia menyesuaikan di situ. Ini Google Street View-nya ya, karena untuk kalian bisa merasakan, mungkin ya kita nggak bisa ke sana. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperhatikan skala ya, atau
konteks-konteks dari yang sudah ada di sekitar kita. Misalkan dia pakai typical arts seperti ini, bukaan seperti ini, skylinesnya seperti ini ya. Ini ada istilah-istilah yang akan penting kalian gunakan nantinya ya. Ada skylines, ada horizontal rhythm gitu ya, ada vertical rhythm. Vertical rhythm itu kalau kita bahas adalah elemen vertikalnya. Horizontal adalah ya pastinya lebarnya seperti itu dan seterusnya, sampai kepada jenis-jenis jendela, jenis-jenis walls, jenis-jenis pintunya. Nah, bagaimana semua itu kalian memahami apa yang similar, apa yang beda, kemudian bagaimana relationship antara similar dengan relationship dengan yang berbeda. Ini agak sulit dipahami mungkin, tapi kalau saya beri contoh mungkin kita kasih beberapa nih gambar dari 1 sampai berapa ini 12 ya, misalkan yang dari 1 12 mereka di angka 1 ini punya visual character form and similar element arranged in similar relationship. Jadi dia punya similar relationship di sini, patternnya sama semua, ibaratnya ruko seperti itu ya. Developernya bikin fasadnya sama semua gitu misalkan. Kemudian di nomor 2 gimana kalau dibedain dikit ya, ada aksen sedikit di beberapa tempat, 3 seterusnya, 4 5 gimana kalau konteksnya adalah dia beli 2 coupling seperti itu, perkembangannya sampai ketika pada titik 12 11 12 di sini mereka berusaha untuk menjaga konteks bangunan yang sekitarnya untuk tetap diserap. Itu kita sebut dengan adjacent buildings ya. Adjacent itu dia berusaha berdampingan ya, bangunan yang berdampingan, sebelahan adjacent tuh ya. Misalkan kalian punya project di tengah ini nih ya, mungkin akan lebih mudah pakai gambar yang ini ya. Titik 1 ini ya, step 1, sehingga yang how to use a new design to unite adjoining buildings to disparate character. Misalkan yang akan kita desain adalah yang tengah ini, kita punya existing di sebelah kiri dan kanan. Nah, sedangkan yang coupling yang akan kita sketch adalah dia berada antara si biru dan si kuning. Nah, katakan kita buat dia si hijau di sini. Nah, si hijau ini bagaimana mendefine sih gitu kan. Kalau kita pakai konsep kontekstualism sendiri, itu kita harus mempertimbangkan si biru dan si kuning ini, sehingga si hijau ini muncul sebagai elemen yang baru tapi tetap mendefine konteks yang ada di sekitarnya. Contohnya, kalau sebelah kiri adalah art seperti ini gitu ya, kita bisa adopsi artsnya gitu seperti ini. Cuman kalau sebelah kanan adalah garis yang tegas seperti ini, kita juga bisa adopsi garis tegasnya itu ke dalam sebuah fasad. Ya intinya dia bisa jadi mengkombinasikan atau memblending gitu ya, mengkolaborasikan, menyesuaikan juga bisa dua elemen yang berbeda. 3. Oke ya, sampai sini jelas saya rasa. Kemudian di kasus yang sama juga ya, variasinya bisa bermacam-macam tergantung dari sebelah kiri dan kanannya apa gitu. Ini misalkan kalian nanti suatu hari mungkin dapat project di misalkan kota lama seperti itu, gimana kliennya mau kafenya modern tapi di sisi lain tetap menjaga heritage dari bangunan tersebut gitu misalkan ya. Kalian bisa manfaatkan cara berpikir seperti ini. 2, 3 seperti itu ya. Ini hanya contoh aja, ilustrasi yang sebenarnya terjadi di Amsterdam ya. Kalau kalian lihat bangunan baru, atau kita bahkan akan sulit membedakan mana yang baru jadinya, karena masing-masing memiliki sesuatu yang bisa diserap dan diadopsi dalam elemen arsitekturnya, baik itu atapnya, jendelanya, bukaannya, jenis kusennya, kacanya, ornamennya dan seterusnya.
Seperti itu. Kita kasih contoh juga bahwa kalau kita bicara transformation di sini ya, idea transformation, what is really possible, bahwa di situ adalah kalian berusaha mencari redefinisi dari sesuatu itu, redefinisi dari konteks itu. Kita tadi bicara proses yang divergence, bahwa sesuatu yang kalian temukan, misalkan konteks itu ya, kalian coba divergence-kan itu, elaborasikan itu ya, pecah lagi, oh konteksnya isinya apa aja sih, sampai proses ini terjadi sehingga desain solution itu tetap harus satu, sehingga nanti kalian tutup lagi dengan proses yang convergence gitu. Jadi pekerjaan arsitek itu bisa dibilang mencari masalah, kemudian dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi kalau banyak arsitek yang istilahnya stuck dan lain-lain, ya mungkin itu suatu proses itu sendiri, karena di sini ada proses yang sebenarnya orang awam nggak akan bisa lihat ya. Mungkin orang awam hanya lihatnya adalah dari di sini ada problem, ya you harus kasih solusi gitu aja. Tapi kan proses menuju problem dan solusi itu tidak sesimpel itu, karena untuk mencapai kualitas desain yang bagus. Seperti itu. Saya rasa kuliah hari ini, berikutnya kalian bisa belajar sendiri, misalkan konsep tentang vernacularism itu apa, critical regionalism itu apa, itu akan dipelajari bisa jadi ya, di nanti menuju PA setelah ini ya. Kemudian ada sedikit reading task di sini. Silahkan, di Classroom sudah saya upload buku dari Tamara Metz ini ya, berjudul Building Meaning. Ini akan sangat membantu kalian untuk memahami apa itu konteks in design and konteks in crisis. Jadi dia membahas dua hal ini di bab 1, yaitu tentang konteks, yang saya rasa akan sangat berguna untuk menata cara pikir kalian lebih teratur dan lebih kritis dalam mendesain gitu ya. Yang perlu kalian lakukan adalah buat mind mapping dan analisis dari 3 preseden yang ada di situ dalam subbab ini ya. Kemudian analisis bagaimana arsitek tersebut menggunakan konteks dalam desainnya itu nantinya seperti apa gitu ya. Formatnya bebas, terserah. Ya tentunya kalian upload dalam bentuk PDF dalam grup yang sudah kalian buat sebelumnya gitu ya. Terima kasih hari ini, karena tidak ada interaksi langsung, mungkin ya, jika kalau ada pertanyaan bisa nanti WA langsung ke saya.